Selamat pagi, suster, ibu, bapak guru, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Salam kasih Tuhan. Marilah sebelum kita memulai proses pembelajaran pagi ini, kita mendengarkan sabda Tuhan dan berdoa bersama. Semoga Tuhan beserta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, untuk mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan itu. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan: di mana Tuhan tidak hadir, kuasa setan merajalela, sampai jiwa raga manusia dikuasai. Bila dengan sepatah kata setan dapat diusir, maka kata ini menunjukkan kuasa Allah yang begitu agung. Seperti dalam perikop Injil hari ini, kita melihat Yesus mengusir setan dengan kewibawaannya dan perkataannya yang penuh kuasa, sehingga orang yang kerasukan itu dapat sembuh. Setan menguji kekuasaan Yesus dengan mencoba menganiaya korbannya. Tetapi Yesus terlalu hebat dan penuh wibawa. Sabda Tuhan sungguh penuh kuasa. Ia mengusir setan keluar dengan paksa, di mana sabda Yesus juga melindungi, membebaskan manusia, dan menjaga keselamatannya. Dengan melihat kuasa dan wibawa Yesus yang mutlak dan mengalahkan kekuatan jahat setan tanpa ada perlawanan, kita diajak untuk melakukan kearifan dalam tindakan dan perkataan, menjadi semakin dekat dengan Tuhan dengan mengetahui mana yang baik dan buruk dalam hidup kita. Karena terkadang yang buruk atau setan itu bersembunyi bersama-sama dengan yang baik tanpa kita menyadarinya. Seperti perikop dari surat Santo Petrus yang pertama, bab 5 ayat 8 berbunyi begini.
Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dari situ kita juga diingatkan, sekaligus kita juga diajak berpikir bagaimana kita selama ini. Apakah kita hidup bersama setan atau kita mudah untuk disesatkan oleh setan-setan itu? Kembali kita merefleksikan diri kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita menjadi lebih waspada. Kita semakin tahu seperti apa para kekuatan jahat atau setan itu hidup bersama kita, sekaligus bisa menjerumuskan kita untuk kita menjadi hamba-hamba setan. Marilah kita semakin dekat dengan Tuhan agar kita menjadi anak-anak Allah yang baik, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, untuk kita menjadi murid Yesus yang baik. Demikian renungan hari ini. Marilah kita berdoa. Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menjadi jalan yang menerangi, membantu hidup kami. Semoga kami dalam menjalani kehidupan hari ini senantiasa Engkau berkati dan Engkau bimbing untuk terus berani melawan godaan setan dalam tindakan dan perkataan kami. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Semoga segala rencana dan apa yang kita lakukan hari ini selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat belajar.